Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Kitab Keluaran pasalnya yang ke-35 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-29. Judul renungan hari ini, memberi dengan cuma-cuma. Segala sesuatu di dunia adalah milik Tuhan. Jika Dia mau, Dia bisa menjadikan gunung permata yang berharga tumbuh di depan pintu kita. Dia sanggup, tetapi kemungkinan besar Dia tidak akan melakukannya. Tuhan memberikan perintah kepada orang Israel tentang bagaimana membangun tabernakelnya dan semua barang yang ada di dalamnya. Sebenarnya, Dia tidak membutuhkan orang Israel untuk melakukan pekerjaan itu. Kita tahu bahwa Dia menciptakan seluruh bumi hanya dengan berfirman. Tenda dan beberapa perabot bukan persoalan baginya untuk diciptakan. Lalu mengapa Tuhan menuntut kita untuk bekerja, padahal Dia dapat dengan mudah menyelesaikan segala sesuatu? Ketika Anda masih kecil, apakah orang tua Anda memberi Anda tugas yang perlu Anda selesaikan? Apakah Anda diharuskan untuk mencuci piring atau membuang sampah? Menurut Anda, mengapa Anda diminta melakukan tugas-tugas ini? David Guzik menggambarkan Tuhan meminta orang Israel untuk menjadi sukarelawan dan menyumbangkan barang-barang untuk membangun tabernakel seperti ini. Tuhan dapat membuat uang maupun benda-benda muncul dengan mujizat. Namun Dia memilih untuk mendanai pekerjaannya melalui pemberian sukarela dari umatnya. Dia bekerja seperti ini karena kita perlu diajar menjadi orang yang rela memberi. Seperti halnya orang tua yang baik, Tuhan mengizinkan anak-anaknya melakukan pekerjaannya, bukan karena Tuhan malas atau karena Tuhan tidak mampu menyelesaikan tugas tanpa bantuan kita, tetapi karena Dia sedang melatih kita. Dia memupuk karunia di dalam diri kita dengan memberi kita kesempatan untuk menggunakannya dan membagikannya. Kita bisa menolak, tetapi menyangkal pekerjaan juga berarti menyangkal berkat. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8 mengatakan, "Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan." Ingat kembali dalam Keluaran 11 ayat 2 dan 3. Orang Israel disuruh meminta perhiasan perak dan emas kepada tetangga mereka. Ayat 3 mengatakan kepada kita bahwa Tuhan memberikan kebaikan kepada orang Israel di mata orang Mesir dan melimpahi mereka dengan kekayaan dan segala pemberian. Dari karunia-karunia inilah bangsa Israel sekarang mempersembahkan persembahan mereka kepada Allah. Keterampilan-keterampilan yang mereka pelajari di bawah cambuk orang Mesir sekarang dapat mereka gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Kita memiliki banyak karunia dan talenta yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita. Dia meminta kita untuk membagikan karunia dan talenta itu. Alih-alih menyediakan secara ajaib untuk setiap kebutuhan, justru Tuhan memakai manusia untuk memberkati umat manusia. Mengapa? Untuk alasan yang sama, kita mengajar anak-anak kita untuk melayani dan bekerja. Maukah Anda memberi secara cuma-cuma apa yang telah Allah berikan secara cuma-cuma kepada Anda? Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.